Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok rancangan bangun kendali inverter berbasis Arduino. Perkenalkan, nama saya Gilang Zaikir Farabi dengan NIM 23047. Perkenalkan, nama saya Aditya Wisnuwardana dengan NIM 23048. Perkenalkan, nama saya Nikola Rahman dengan NIM 23056. Perkenalkan, nama saya Pramudaryo Pamungkas dengan NIM 23054. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fabriansyah dengan NIM 23066. Satu, ada pendahuluan. Pemanfaatan energi terbarukan semakin menjadi fokus utama di tengah peningkatan pemerintah energi global dan isu perubahan iklim yang semakin mendesak. Indonesia sebagai negara tropis dengan kondisi geografis yang ideal memiliki potensi energi surya yang sangat besar yang diperkirakan melebihi 200 MW. Sayangnya, meskipun potensi tersebut sangat besar, pemanfaatan energi surya sebagai sumber pembangkit listrik di Indonesia masih tergolong rendah dengan kapasitas terpasang saat ini dikurangi dari 100 MW. Namun dengan pesatnya perkembangan teknologi dan penurunan biaya perangkat pendukung energi surya, kini pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) tidak lagi terbatas pada skala industri besar. Masyarakat kini memiliki peluang untuk membangun sistem PLTS skala kecil di rumah masing-masing yang memberikan kontribusi nyata terhadap transisi energi nasional. Inisiatif ini menjadi langkah penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil dan mendorong penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, penjawab pustaka, di mana sistem kendali inverter yang menggunakan Arduino merupakan pengembangan dalam mikrokontroler open source yang bisa digunakan untuk pengembangan prototipe elektronik. Arduino Uno salah satu tipe yang paling umum digunakan sebagai mikrokontroler Atmega 328B. Arduino memiliki banyak keunggulan seperti kemudahan pemrograman serta banyak library. Arduino digunakan sebagai pengendali sistem inverter yang mampu menghasilkan gelombang tetap sebuah web dan disesuaikan frekuensinya menggunakan PWM atau pulse width modulation. Selanjutnya ada komponen utama dalam sistem kendali inverter. Yang pertama ada inverter, di mana inverter adalah sebuah perangkat elektronik yang berfungsi mengubah arus searah menjadi arus bolak-balik yang sangat penting dalam sistem pembangkit energi terbarukan. Umumnya pembangkit listrik yang dihasilkan dari energi terbarukan menghasilkan listrik dalam bentuk arus searah atau DC. Namun sebagian besar peralatan listrik baik di rumah maupun industri membutuhkan arus bolak-balik atau arus AC. Oleh karena itu, inverter sangat penting dalam mengubah arus DC menjadi AC yang dapat digunakan oleh perangkat tersebut. Yang kedua ada SPWM atau Sinusoidal Pulse Width Modulation, di mana komponen ini merupakan teknik modulasi lebar pulsa yang sering digunakan dalam sistem inverter untuk menghasilkan gelombang sinusoidal dengan pengendalian pencalaran yang bervariasi. Komponen ini bekerja dengan membandingkan sinyal sinusoidal sebagai sinyal referensi dengan sinyal segitiga sebagai sinyal pembawa. Oke, untuk komponen yang selanjutnya adalah MOSFET. MOSFET singkatan dari Metal Oxide Semiconductor Fixed Effect Transistor adalah perangkat semiconductor yang diterangkan oleh tegangan dan digunakan untuk mengontrol aliran listrik. MOSFET daya khususnya merupakan MOSFET yang digunakan untuk menangani tingkat daya yang lebih tinggi dan sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan output daya besar, seperti pada inverter atau sistem pengaturan daya. MOSFET memiliki kemampuan untuk mengalirkan arus besar dengan efisiensi tinggi, sehingga sangat cocok untuk berbagai aplikasi industri dan perangkat tersebut. Keunggulan utama dari MOSFET ini daya terletak pada kecepatan switching yang sangat tinggi yang memungkinkan perangkat ini untuk bekerja dengan sangat cepat dan menghasilkan mengalirkan arus. Untuk yang selanjutnya, microcontroller dengan menggunakan Arduino. Arduino adalah sebuah papan microcontroller yang dirancang open source yang memungkinkan pengguna untuk melakukan modifikasi sesuai kebutuhannya. Keunggulan dari desain open source ini adalah memberikan fleksibilitas pengguna untuk membangun atau menyesuaikan perangkat keras Arduino agar lebih sesuai dengan aplikasi yang diinginkan.
yang pertama ini terdapat sumber AC dari sumber DC ini kita dialihkan ke inverter, ke DC atau sampai 9 AC. Nah, dari inverter kita juga ke step 5 dengan buat 9 AC sampai 220 AC. Nah, dari situ kita menggunakan filter kapasitor untuk menstabilkan suatu jaringan yang masuk di situ. Nah, pada tahap itu kita lakukan pengujian. Nah, pada rangkaian kendalinya, nah di bawah ini kan terdapat MOSFET driver. Nah, MOSFET driver ini sebagai rangkaian kendali dan Arduino juga ini sebagai pengendali. Nah, seperti ini kita gabungkan ke Arduino sehingga Arduino mendapatkan arus untuk menjalankan MOSFET driver dan menjalankan inverter setelah lainnya. Halo. Nah, di sini ada flowchart. Nah, flowchart ini dimulai dari start. Nah, yang diturunkan ke input tekanan 12 volt DC. Nah, dari situ kita masuk lagi ke inisiasi program Arduino-nya. Nah, setelah Arduino dimasukkan programnya, kita dari Arduino mengirim sinyal ke PWM. Nah, dari PWM ini MOSFET driver mengirimkan sinyal PWM ke kaki gate MOSFET. Nah, pada selanjutnya itu akan melakukan pensaklaran. Nah, pensaklaran tersebut tegangan berubah dari tegangan DC ke tegangan AC dengan cara pensaklaran MOSFET. Nah, di sampingnya ini terdapat inverter juga, tapi ini cuma yang mana transistor ini sebuah volt AC DC ke dari volt yang terus ke output tegangan AC dengan menggunakan filter oleh kapasitor. Nah, terus dilakukan pengujian dalam bentuk gelombang dengan osiloskop di mana bentuk gelombang sudah sinusoida dengan kombinasi di bawah 10%. Nah, di sini bisa tahu ya. Nah, ketika kita melakukan pengujian di bawah 10% atau sudah salah benar, kita bisa lanjutkan ya atau tidak. Tidak, ketika pengujian itu masih salah, kita bisa lanjutkan tidak dan melakukan pengujian ulang. Ketika pengujian tidak benar, kita dapat mendapatkan tegangan yang terukur sudah lebih dari 120 volt. Nah, dari situ kita bisa menggunakan kapasitor sampai tegangan di atas 100 volt atau dengan pilihan tidak. Terima kasih. Baik, selanjutnya terdapat gambar rangkaian. Gambar rangkaian ini kita ambil dari jurnal yang kita buat untuk acuan sebagai pembuatan laporan ini. Jadi dari rangkaian ini terlihat bahwa kita menggunakan IC bahkan transistor untuk membuat gelombang agar gelombang tersebut bisa sempurna. Coba sempurna. Nah, berikut rangkaian dari kami saat mensimulasikan di Proteus. Kita menghubungkan dioda dengan resistor ke IC. Kita menggunakan IC dengan 2 inputan dan 2 output. Yang jurnal yang kita buat acuan itu menggunakan IC dengan 1 input dan 1 output. Dan kita gunakan transistor tipe ES540. Kita gunakan baterai 12 volt dan transistor dengan tipe 2P3S. Lalu kita hubungkan dengan sedikit induktor untuk menstabilkan tegangannya dengan sedikit kapasitor agar arus tidak melonjak saat pertama kali dihubungkan dan sedikit resistor. Berikut hasil simulasinya. Ini ketika gelombang DC dan ini sebagai outputannya gelombang AC. Terlihat walaupun tidak begitu sempurna, tapi seharusnya ini sudah cukup untuk mensuplai tegangan di alat-alat elektronik. Halo. Sekian.